Yang pertama, tidaklah tampak sebuah fahisyah, keburukan. Yang dimaksud fahisyah di sini adalah perzinahan dan yang semacamnya. Tidaklah tampak sebuah perzinahan dan semacamnya pada sebuah kaum, kemudian mereka terang-terangan dengan itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan sebar kepada mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sini Nabi SAW memberikan keterangan bahwa kalau sudah terjadi perzinahan dan menyebar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kirim kepada mereka penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di zaman sekarang, ikhwatu fiddin, kalau di zaman dulu ada perzinahan tetapi tidak terang-terangan. Tapi di zaman sekarang kita lihat sangat terang-terangan. Bahkan ada tempat khusus seseorang boleh datang untuk berzina. Bahkan tempat-tempat itu terkadang diresmikan oleh pemerintah gitu kan, dan diambil manfaat dari situ. Padahal Nabi SAW mengatakan tidaklah tersebar perzinahan di sebuah kaum dan mereka terang-terangan dengan itu, kecuali akan disebar kepada mereka penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shadaqa Rasulullah. Sungguh benar ucapan Nabi SAW di sini. Dulu tidak kita kenal penyakit AIDS, penyakit kelamin itu dulu tidak dikenal, dan dikenal pada hari ini. Bahkan hampir orang-orang cerdas, dokter-dokter dan peneliti-peneliti berusaha melakukan seminar, pertemuan untuk mencari obat yang mampu mengobati penyakit itu. Tetapi Allah takdirkan sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Sebenarnya apa manfaat pertemuan mereka? Tidak ada manfaatnya. Penelitian mereka juga tidak ada manfaatnya. Karena kalau seandainya orang yang berzinah ini tidak berhenti dari zinahnya, maka penyakit itu akan terus menyerang mereka, karena mereka sedang berperang dengan Allah. Mereka sedang berperang dengan Allah. Kalian buat susah saja, melelah letihkan mengadakan pertemuan sana sini untuk membahas itu. Intinya bukan di situ, intinya berhenti berzina. Bukan masalah mencari pengobatan, karena yang sedang Anda serang adalah tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kirim bakteri-bakteri untuk mengadab manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang lain, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bangkai, Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Allah haramkan kepada kalian makan bangkai. Hurrimat alaikum al-maitah, kemudian makan darah, kemudian makan babi, kemudian makan binatang yang disembelih bukan menyebut karena Allah. Di sini Allah katakan hurrimat, diharamkan. Kenapa dalam zina tidak disebut hurrimat? Diharamkan kepada kalian zina, tapi Allah hanya mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Al-Quran tidak mengatakan hurrima alaikumuz zina, diharamkan kepada kalian zina. Karena kalau sampai itu diharamkan, tentu sebagaimana bangkai. Bangkai itu bukan hanya haram dimakan, tapi zatnya juga najis. Kalau memang diharamkan zina, berarti zinanya haram, orangnya juga haram gitu ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan jangan dekat-dekat zina, maknanya jangan ikhtilat dengan wanita, karena itu mengundang zina. Jangan menggunakan pakaian-pakaian transparan, karena itu mengundang zina. Jangan mendekati tempat-tempat lokalisasi, karena itu mengundang zina. Jangan membaca dan melihat gambar-gambar yang tidak boleh dilihat dari aurat-aurat, karena itu mengundang zina. Itu maksudnya.
Jangan dekat-dekat zina itu artinya semua wasilah yang bisa mengantarkan kepada zina itu kita hindari. Demi Allah, di zaman sekarang tidak ada wasilah yang bisa mendekatkan zina kecuali ini. Ini wasilah paling besar di abad sekarang. Yang bisa mendekatkan manusia kepada zina adalah dunia internet. Karena zaman dulu, sebelum ada internet, kalau orang ingin melihat aurat perempuan, terkadang mereka mengintip di sungai-sungai kan gitu. Sekarang ada tidak perlu ke sungai mengintip, dan tidak ada pula sekarang wanita juga di sungai mandi. Semua sudah di kamar mandi, tertutup, ya kan? Tetapi cukup antum membeli ini, isilah kuotanya berapa gitu ya. Tinggal klik, semua film ada, semua gambar ada, wasilah zina penuh semuanya dari berbagai macam negara. Tinggal dipilih. Ya, oleh karena itulah ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ini bala sebenarnya, ujian bagi kita. Maka handphone ini seperti pisau bermata dua. Anda mau digunakan masuk surga bisa, tapi Anda juga bisa memasukkan ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda simfani min ahli nar lam arahuma qat, ada dua kelompok termasuk penduduk neraka dan saya tidak pernah melihat mereka. Bayangkan Nabi loh diutus itu kepada kaum yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Artinya Nabi itu diutus kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Tapi kaum ini gak ada di zaman itu maksudnya. Harusnya ketika Nabi SAW diutus kepada orang-orang kafir musyrik, penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, mestinya dua kelompok ini ada di situ. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya apa? Seorang wanita kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah, ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Seorang wanita kasiyat, dia berpakaian tapi telanjang, mungkin karena tipisnya, seolah-olah dia tidak berpakaian. Terkadang lebih merangsang dibandingkan telanjang sekalian, ya kan? Karena lebih seksi kan itu ya. Kasiyat, dia berpakaian tapi ariat, telanjang. Kemudian ma'ilat, lenggak-lenggok sana sini cara berjalannya, cara bicaranya, dan kepalanya seperti punuk unta. Makanya disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, wanita-wanita yang menggelung, memocong ya, menggelung ya, digelung kepalanya, kemudian menggunakan jilbab, kemudian nampak tonjolan belakangnya, maka itu tidak boleh, itu masuk dalam hadis ini. Jadi kalau seorang menggunakan jilbab, seorang wanita diurai kepalanya, atau cukup diikat saja diuraikan sehingga tidak nampak pocongan di belakangnya. Kan itu sama dengan punuk-punuk unta. Ya. Lah Nabi SAW mengatakan wanita-wanita seperti ini nggak ada di zaman jahiliyah. Padahal disebut zaman jahiliyah loh ya. Itu disebut zaman jahiliyah itu. Lah wanita yang kayak gini nggak ada di zaman itu. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, wanita jahiliyah itu seperti apa? Kemudian Allah turunkan ayat wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujnal tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah seorang wanita tinggal di rumahnya, jangan tabarruj, berdandan seperti dandanan jahiliyah. Seperti apa dandanan jahiliyah itu? Kata para ulama, dia menampakkan rambut sebelah depannya begini, kemudian kakinya tampak, kemudian diukir dengan henna. Itu orang jahiliyah loh ya. Tapi badannya ditutup, hanya nampak ubun-ubunnya sini saja, wajah dan ubun-ubunnya. Ya, kemudian diberikan warna-warna gitu ya, kalau orang India mungkin gitu ya. Kemudian kakinya, itu saja. Ya. Makanya wajar kata Nabi SAW, ini kaum nggak ada di zaman jahiliyah. Nah itu zaman jahiliyah padahal gitu ya. Harusnya orang-orang ini ada di zaman jahiliyah. Tapi kata Nabi, orang ini lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah gitu maksudnya. Jahiliyah aja nggak ada, ya kan? Makanya Rasul mengatakan, aku tidak pernah melihat sebelumnya, dan itu ada di zaman sekarang. Tapi kalau dikatakan jahiliyah nggak mau. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan perempuan yang telanjang tapi berpakaian,
lenggak-lenggok cara jalannya, cara bicaranya, dan kepalanya seperti punuk-punuk unta. Lah ini semua wasilah-wasilah daripada zina. Wanita-wanita seperti ini mengundang zina, sementara Allah mengatakan wala taqrabu zina. Karena sebab perempuan yang seperti inilah banyak terjadi perzinahan di mana-mana.